Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanto Kosasi dengan DIM 112 dari kelompok 21 PPM. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan di modul 6 ini. Oke, di sini ada soalnya, yaitu ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, suatu perusahaan celana ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberikan risiko pada perusahaan sebesar 4% dengan AQL sebesar 0,45%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerima barang tersebut, yang risikonya adalah 8% dengan LQL sama dengan 11%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan sepatu tersebut. Oke, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan RStudio. Nah, oke, jadi untuk nomor 1, yang perlu pertama kita lakukan adalah menginstal package dan mengaktifkan package dengan sintaks seperti berikut. Karena di sini saya sudah menginstal package-nya, maka dari itu tidak perlu lagi. Tapi jika sebelumnya belum pernah menginstal package, maka perlu dilakukan penginstalan package terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, sebentar. Nah, selanjutnya kita di sini akan mendefinisikan unsur peluang produsen sesuai dengan yang diketahui pada soal. Jadi di sini ada QL unsur nomor 1 yaitu sebesar 0,0045%, yang dimana kalau jika pada soal itu adalah sebesar 0,45%.
Kemudian di sini juga kita perlu mendefinisikan alfanya. Alfanya itu sebesar 0,04%, yang jika pada sol itu sebesar 4%. Kemudian di sini resiko produsen untuk sol nomor satu dengan alfa untuk sol nomor satu juga. Ini kita perlu pakai underscore satu agar R studinya bisa membaca bahwa ini adalah soal nomor satu. Biar nanti di saat melanjutkan soal nomor 2, 3, dan seterusnya, si R studinya tidak membaca nomor satu lagi, tapi akan membaca sesuai dengan nomor yang sudah dibuat. Jika sudah bisa kita run. Jika sudah, selanjutnya kita akan mendefinisikan unsur peluang konsumen. Nah, untuk unsur peluang konsumen di sini ada LQL yang sebesar 0,11. Yang di soal itu adalah sebesar 11%. Kemudian ada risiko konsumen untuk soal nomor 1 yang sebesar 0,08, yang di soal itu ada 0,8%. Jika sudah bisa kita run. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rencana sampling. Nah, untuk membuat rencana sampling itu, di sini kita perlu memasukkan PRP, CRP, dan tipenya. Di sini untuk PRP-nya itu ada AQL1 dan risiko produsen 1. Kemudian untuk CRP-nya itu ada LQL1 dan risiko konsumen 2. Dengan tipenya itu binomial. Kenapa binomial? Karena sifatnya itu probabilitas yang hanya ada sukses atau gagal. Jika sudah bisa kita run. Selanjutnya kita akan menampilkan rencana sampling. Untuk rencana 1, yaitu kita akan memasukkan nilai N, C, dan R dengan tipenya masih sama, yaitu binomial. Dan di sini ada PD sama dengan sec 0, LQL underscore 1 dikali 2, kemudian di sini ada 0, ada 001, kemudian smoothing grafik. Kemudian untuk samplingnya di sini sintaknya seperti ini. Kita masukin channel 1, kemudian ada PRP dan CRP-nya. Kemudian bisa kita kan. Nah, bisa dilihat bahwa pada hasil di sini untuk accept sampling plan-nya itu binomialnya di sini ada sampel size yang sampel 1 itu sampel size-nya sejumlah 37. Kemudian yang di ACC-nya itu ada sebesar 1 dan yang di reject-nya itu ada sebesar 2. Dari sampel size-nya itu 37. Kemudian untuk eh, sampling. Kemudian untuk di sini ada plan yang plan can meet desired fixed point. Di sini bisa dilihat bahwa untuk PRP-nya itu di quality-nya eh, sebesar 0,0045 dan CRP-nya itu nilainya itu 0,1100. Seperti itu. Jika sudah, di sini kita akan membuat kurva. Untuk membuat kurva, kita menggunakan sintaks seperti ini. Di sini ada rencana 1, ini ada tipenya L, kemudian colornya itu bebas. Di sini kita memakai blue, dan untuk gridnya itu kita pakai yang black. Kemudian bisa kita run. Nah, dan ini eh, merupakan kurva untuk soal nomor 1. Eh, bisa dilihat di sini diketahui ada yang diterima dan di sini ada proporsi untuk defektifnya sendiri. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan celana ini eh,
untuk rencana samplingnya, yaitu yang sesuai pada soal bahwa di sini ada probabilitas penerimaannya yaitu sebesar 1, dan di sini ada proportion defektif atau kayak jumlah cacat yang terjadi itu dari 0,10 sampai 0,20. Nah, dengan plan yang bisa dilakukan atau yang bisa yang diinginkan itu untuk PRP-nya sebesar 0,0045 dan CRP-nya itu 0,1100. Seperti itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 1000 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 3% terhadap 0,7% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 20% untuk sejumlah 3% produk cacat yang diterimanya. Oke, sama seperti tadi. Di sini kita perlu mendefinisikan jumlah lot yang diketahui pada soal jumlah lotnya itu adalah 1000 unit. Kemudian kitaran. Kemudian di sini kita mendefinisikan unsur peluang produsen yang dimana diketahui pada soal AQL untuk soal nomor 2 itu 0,007 atau 0,7%, dan alfa soal nomor 2-nya itu 0,03, yang di soal itu 3%. Kemudian di sini ada resiko produsen soal nomor 2, kemudian kitaran. Kemudian di sini juga kita perlu mendefinisikan untuk unsur peluang konsumen yang dimana LQL2-nya itu 0,03 atau 3% yang pada soal. Kemudian resiko konsumen soal nomor 2 itu 0,20 yang dimana jika pada soal itu 20%. Kemudian kitaran. Kemudian di sini juga kita membuat rencana sampling. Untuk rencana samplingnya sama seperti tadi, di sini ada PRP-nya dengan AQL2 dan risiko produsen 2, dan CRP itu LQL2 dan risiko konsumen 2. Dengan tipenya masih binomial. Kemudian N-nya itu ada lot untuk soal nomor 2. Lanjut, kita di sini akan menampilkan rencana sampling yang kedua di sini. Ada NCR dengan plan 2, kemudian ada tipenya binomial dengan PD sama dengan sek 0,MQL underscore 2. Sama seperti tadi. Dan juga samplingnya seperti ini. Untuk PRP-nya masih sama dan CRP-nya juga masih sama, hanya diganti dengan eh, angka 2 karena ini untuk soal nomor 2. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa menampilkan kurvanya. Kurvanya adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa untuk acceptance sampling plan-nya yang binomial itu bahwa sampel size-nya itu ada 223. Nah, yang produk yang di ACC-nya itu ada sebesar 4 dan yang di reject-nya itu ada sebesar 5. Untuk soal nomor 2 ini. Nah, kemudian di sini juga ada plan yang bisa yang diinginkan, yang bisa dilakukan. Di sini untuk PRP-nya itu quality-nya sebesar 0,3 dan CRP-nya itu quality-nya sebesar 0,030. Yang bisa dilihat juga pada kurva di sini untuk yang diterimanya itu masih sama eh, 1 yang, dan kemudian di sini ada yang di defektif atau yang tidak layak atau yang cacat itu ada dari 0,03 sampai 0,06. Jadi kesimpulannya eh, sesuai yang soal itu tentukan perencanaan sampel tunggal yang dimana eh, sampel yang di ACC itu sebesar 4 dan yang di reject itu sebesar 5 dengan plan untuk
PRP-nya itu sebesar 0,007 dan plan CRP-nya itu sebesar 0,030. Terus untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Suatu perusahaan tempat minum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot tempat minum yang berisikan 12.500 unit dan memiliki rata-rata cacat sampel sebesar 3,5%. Jika telah ditentukan bahwa rencana sampling yang digunakan adalah sebagai berikut: A, N1 sama dengan 100, C1 sama dengan 5, R1 sama dengan 9, kemudian yang B, N1 sama dengan 150, C1 sama dengan 10, R1 sama dengan 18. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui nilai QL sebesar 2,5% dan LQL sebesar 6,5%. Maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan. Diketahui nilai tingkat resiko produsen sebesar 44% dan nilai resiko konsumen yaitu sebesar 6%. Oke, sama seperti tadi, kita perlu mendefinisikan jumlah lotnya dengan sintaks seperti ini, yang dimana pada soal jumlah lotnya itu adalah 12.500. Kemudian selanjutnya di sini kita juga perlu mendefinisikan unsur peluang produsen yang diketahui pada soal AQL. Soal nomor 3 itu 0,025 atau 0, yang pada soal itu 2,5% dan alpanya itu 0,04 yang di soal itu adalah 4%. Kemudian bisa kita run. Selanjutnya kita juga perlu mendefinisikan unsur peluang konsumen. Jadi ini kita menghitung untuk soal 3A dulu ya. Untuk unsur peluang konsumen, LQL-nya itu 0,065, dengan resiko konsumennya itu 0,6. Dan untuk soal nomor 3A ini, untuk N-nya diketahui nilainya itu 100, C-nya itu 5, dan R-nya itu 9. Kemudian bisa kita run. Kemudian di sini kita juga membuat rencana sampling. Untuk rencana sampling sintaksnya ada seperti berikut. Di sini ada rencana 3A, di sini N-nya itu sama dengan N underscore 3A, C sama dengan C underscore 3A dengan tipenya itu binomial dan PDS-nya itu 0, LQL underscore 3 dikali 2 dan di sini ada 0, 1. Dengan sampling 3A itu aksesnya itu masih sama untuk PRP-nya itu LQL3 dengan produsen 3 dan CRP-nya itu LQL3 risiko produsen 3. Kemudian kita run. Kemudian kita menampilkan kurvanya, OC kurvanya, untuk kurvanya dengan menggunakan sintaks seperti ini. Sekitaran. Nah, bisa dilihat bahwa hasil dari acceptance sampling plan-nya itu sampel size-nya itu ada sebesar 100, kemudian yang di ACC itu ada sebanyak 5 dan yang di reject itu ada sebanyak 6. Dengan plan yang bisa digunakan atau yang diinginkan itu untuk PRP-nya sebesar 0,025 dan CRP-nya 0,065. Dan bisa juga dilihat pada soal bahwa probabilitas yang diterima itu ada di 1,0, yang dimana proportion defektif yang paling besarnya itu dimulai dari proportion defektifnya itu dari 0,6, 0,06 sampai 0,12. Jadi kesimpulan untuk yang 3A itu eh, probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan itu untuk yang diterima itu 5 dan yang di reject itu 6 dengan plan PRP-nya itu 0,025 dan CRP-nya itu 0,065. Itu untuk soal 3A. Selanjutnya kita masuk ke soal 3B. Di sini sama kita harus mendefinisikan jumlah lot sebesar 12.500 masih sama dengan yang tadi. Definisikan unsur peluang produsen juga masih sama. Ini kita run saja. Kemudian di sini kita mendefinisikan unsur peluang konsumen. Nah,
Bedanya di sini yang 3B, untuk N-nya itu nilainya 150, kemudian C-nya itu 10, dan R-nya itu sebesar 18. Kemudian kita run. Kemudian kita membuat rencana sampling. Untuk rencana samplingnya sintaksnya masih sama seperti ini. Bisa kita langsung run aja. Dan kita bisa menampilkan kurvanya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada acceptance samplingnya itu untuk sampel size-nya sebesar 150. Kemudian yang di LCC-nya itu 10 dan yang di reject-nya itu ada 11. Kemudian eh sini ada plan-nya untuk PRP-nya itu sebesar 0,025 dan CRP-nya itu 0,065. Bisa dilihat untuk kurvanya itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 3, untuk probabilitas penerimaan plotnya itu yang diterima itu sebanyak 10 dan yang di reject itu sebanyak 11 dengan plan PRP-nya itu 0,025 dan CRP-nya itu 0,065. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas mingguan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.